Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Ades Vestuti dari SMA Negeri 1 Biak, CGP calon guru penggerak Angkatan 1 Kabupaten Biak Numfor, menampilkan demonstrasi kontekstual pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Tujuannya, calon guru penggerak dapat menerapkan pemetaan aset yang dimiliki oleh sekolahnya melalui penugasan mandiri. Calon guru penggerak menganalisis sejauh mana potensi kekuatan aset yang sekolahnya miliki dibandingkan dengan semua sumber daya yang seharusnya dimiliki sesuai dengan peraturan negara. Apa yang kamu kuasai? Ada 7 modal aset di SMA Negeri 1 Biak. Modal manusia. Modal manusia itu adalah pemetaan modal atau aset individu, merupakan kegiatan menginventaris pengetahuan, kecerdasan, dan keterampilan yang dimiliki setiap warganya dalam sebuah komunitas. Atau dengan kata lain, inventarisasi perorangan dapat dikelompokkan berdasarkan sesuatu yang berhubungan dengan hati, tangan, dan kepala. Nah, modal manusia ini terdiri atau meliputi kepala sekolah di SMA Negeri 1 Biak adalah Bapak Onesimus Rumbewas, SPD, MPD, yang berpendidikan S2, merupakan anggota K3S kelompok kerja kepala sekolah. Kemudian ada tenaga pendidik yang berjumlah 63 orang dengan kualifikasi pendidikan S2 berjumlah 5 orang dan S1 berjumlah 58 orang. Tenaga administrasinya 11 orang, laboran 1, BK Badan Konselingnya 4 orang, office boy 1 orang, petugas keamanannya 5, murid laki-laki sebanyak 755, murid perempuannya 829 orang, rombongan belajarnya ada 35 kelas, pengawas sekolah berpendidikan S2, komite sekolah, ada lagi orang tua murid, kekuatannya, dan masyarakat sekitar sekolah untuk kekuatan manusia, modal manusia. Untuk yang kedua, modal sosial. Apa itu? Adalah norma dan aturan yang mengikat warga masyarakat yang ada di dalamnya dan mengatur pola perilaku warga. Juga unsur kepercayaan atau trust dan jaringan network antara unsur yang ada di dalam komunitas masyarakat. Inventasi yang berdampak pada bagaimana manusia, kelompok, dan organisasi dalam komunitas berdampingan. Modal sosial ini meliputi MGMP, kemudian komunitas praktisi, dunia usaha yang berkontribusi pada kegiatan sosial di sekolah, jaringan sosial dengan alumni semansa, kepercayaan atau trust masyarakat untuk menyekolahkan anaknya di semansa, ekstrakurikuler yang bisa mengakomodasi bakat dan minat siswa yaitu OSIS, UKS, Pramuka, Rohis, Paskibra, seni tari dan seni suara, basket, voli, futsal, kir, dan karate. Di luar sekolah terdapat juga instansi yang bisa diajak bekerja sama yaitu KPU, BMKG, AURI, Polri, dan ARI. Yang ketiga ada modal fisik, yaitu bangunan yang bisa digunakan untuk kelas atau lokasi melakukan proses pembelajaran, laboratorium, pertemuan, ataupun pelatihan. Infrastruktur atau sarana prasarana mulai dari saluran pembuangan, sistem air, mesin, jalan, jalur komunikasi, sarana pendukung pembelajaran, alat transportasi, dan lain-lain.
Nah, modal fisik ini meliputi bangunan sekolah yang berlantai 2, gudang 1, kamar mandi WC guru laki-laki ada 2, kamar mandi WC guru perempuan 2, kamar mandi WC siswa laki-laki 5, kamar mandi WC siswa perempuan 5, kantin 3, laboratorium fisika 1, laboratorium kimia 1, laboratorium biologi 1, dan laboratorium komputer 1, lapangan basket 1, lapangan bola voli juga ada, lapangan futsal, dan ruang guru ada 2, musola 1, ruang belajar ada 35 atau rombongan belajar 35, ruang konseling atau asesmen 1, ruang kepala sekolah, dan ada ruang olahraga juga panggung sekolah, ruang OSIS atau rumah penjaga sekolah, ruang perpustakaan, ruang sekretariat, ruang TU, ruang UKS, majalah dinding. Prasarananya adalah drainase, air bersih, terdapat tempat cuci tangan, tower, sound system, komputer, LCD, alat rebana, dan alat drum band. Kemudian selanjutnya aset atau kekuatan adalah modal lingkungan atau alam, di mana merupakan potensi yang belum diolah dan mempunyai nilai ekonomi yang tinggi dalam upaya pelestarian alam dan juga kenyamanan hidup. Modal lingkungan terdiri dari bumi, udara yang bersih, laut, taman, danau, sungai, tumbuhan, hewan, dan sebagainya. Di SMA Negeri 1 Biak, lokasi sekolahnya alhamdulillah sangat strategis, berada di pusat kota di depan area rumah makan Padang, toko, ada pegadaian, kantor pos, RI, dan Bank Papua. Keadaan yang tenang dan jauh dari kebisingan kendaraan membuat sekolah saya sangat nyaman dalam belajar karena tak ada suara bising yang mengganggu proses belajar serta mudah diakses. Dari jalan raya ada taman sekolah, kolam ikan, serta pohon besar yang rindang. Kemudian modal finansial, dukungan keuangan yang dimiliki oleh sebuah komunitas yang dapat digunakan untuk membiayai proses pembangunan dan kegiatan sebuah komunitas. Modal finansial termasuk tabungan, hutang, investasi, pengurangan, dan pendapatan pajak, hibah, gaji, serta sumber pendapatan internal dan eksternal. Modal finansial juga termasuk pengetahuan tentang bagaimana menanam dan menjual sayur di pasar, bagaimana menghasilkan uang dan membuat produk-produk yang bisa dijual, bagaimana menjalankan usaha kecil, bagaimana memperbaiki cara penjualan menjadi lebih baik, dan juga bagaimana melakukan pembukuan. Nah, meliputi SPP dan pembangunan, dana komite, dana BOS, koperasi sekolah memberikan layanan simpan pinjam bagi warga sekolah, dana sosial guru sebagai wujud empati terhadap kegiatan sosial guru. Kemudian ada modal politik. Modal politik adalah ukuran keterlibatan sosial semua lapisan atau kelompok memiliki peluang atau kesempatan yang sama dalam kepemimpinan, serta memiliki suara dalam masalah umum yang terjadi dalam komunitas. Lembaga pemerintah atau perwakilannya yang memiliki hubungan dengan komunitas seperti komunitas sekolah, komite pelayanan kesehatan, pelayanan listrik atau air. Nah, ini meliputi menjalin kerjasama dengan puskesmas untuk melakukan penyuluhan kesehatan remaja dan pembinaan UKS, kerjasama dengan kepolisian untuk pencegahan tawuran dan penyalahgunaan narkoba, kantor dinas pendidikan, pemerintah kecamatan, kepala desa, kantor cabang PLN terdekat, PDAM, ketua adat setempat, kerjasama dengan komite sekolah terkait kegiatan sekolah, serta KPU terkait pemilihan OSIS, serta Telkomsel untuk jaringan internet. Kemudian ada modal agama dan budaya, upaya pemberian bantuan empati dan perhatian kasih sayang dan unsur dari kebijakan praktis atau dorongan utama pada kegiatan pelayanan, termasuk juga kepercayaan nilai sejarah, makanan, warisan budaya, seni, dan lain-lain. Kemudian yang unik di setiap daerah masing-masing merupakan serangkaian ide, gagasan, norma, perlakuan, serta budaya merupakan hasil karya manusia yang hidup berkembang dalam sebuah ruang geografis.
Agama merupakan suatu sistem berperilaku yang mendasar dan berfungsi untuk mengintegrasikan perilaku individu di dalam sebuah komunitas, baik perilaku lahiriah maupun simbolik. Agama menuntut terbentuknya moral sosial yang bukan hanya kepercayaan, tapi juga perilaku atau amalan. Nah, ini terdiri dari beragama Islam dan Kristen Protestan. Sebagian kecil beragama Katolik. Pada kegiatan memperingati hari besar agama, kemudian ada toleransi beragama dan kegiatan keagamaan, dan setiap Jumat masing-masing beribadah sesuai dengan agamanya. Untuk budaya, siswa bersuku pribumi Papua dan Papua Barat, Jawa, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Ambon, NTT, dari Sabang sampai Merauke atau multikultur. Untuk bidang budaya yaitu penyambutan murid, 3S, senyum, salam, dan sapa. Kegiatan cinta budaya daerah dengan tari daerah Papua atau tarian dari Sabang sampai Merauke. Kegiatan ini cukup aktif dilaksanakan sebelum pandemi, gotong royong untuk kerja bakti atau adiwiyata. Nah, pada SMA Negeri 1 Biak, apa yang kami paling banggakan dari sekolah ini dan murid-murid kami, banyak lulusan dari sekolah kami ini sudah sukses dan menggapai masa depan mereka. Yang paling kami banggakan dari sekolah ini adalah dengan diperolehnya banyak prestasi murid yang selama ini baik berupa prestasi lomba maupun prestasi akademik tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten. Dan kami pun bangga terhadap murid-murid kami karena dapat menjadi bagian komunitas sekolah yang mampu menampilkan jati diri mereka dan turut serta dalam menentukan kualitas sumber daya yang dimiliki oleh sekolah kami. Ada yang menjadi Bupati Kabupaten Biak Numfor, ada yang menjadi PDN, pilot, PBB, statistik militer, Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut, polisi, dan lainnya. Apa yang membuat kami unik di SMA Negeri 1 Biak? Keunikan yang dimiliki oleh sekolah kami adalah dari segi kemajemukan guru dan murid yang membuat sekolah kami terlihat heterogen, baik dari guru, tenaga kependidikan maupun kemajemukan murid kami. Meski letak sekolah kami berada di kawasan pemukiman yang mayoritas penduduknya berasal dari suku Papua, namun pada kenyataannya guru dan murid di sekolah kami berasal dari berbagai etnis dan suku yang berbeda. Dan lokasi sekolah sangat strategis, berada di pusat kota, di depan area rumah makan Padang, toko pegadaian, kantor pos, BRI, dan Bank Papua. Keadaan yang tenang dan jauh dari kebisingan kendaraan membuat sekolah saya sangat nyaman. Untuk kekuatan yang kami miliki dan berharga untuk masyarakat komunitas di sekitar, yaitu murid yang lulus dari sekolah kami sebagian sesudah menjadi sukses dan menjadi aset modal daerah kami sebagai masyarakat yang sudah memiliki kemandirian dalam mengembangkan usaha. Bahkan produksi kemasyarakatan, tentunya keberhasilan dari mereka tidak terlepas dari latar pendidikan dasar yang mereka miliki sejak awal bersekolah di sekolah kami, karena sumber daya manusia yang tangguh yang dimiliki oleh setiap individu terkait erat dengan pengetahuan dan kapasitas pendidikan awal yang mereka miliki. Kekuatan lain dari aset sekolah kami adalah kerjasama dan kekompakan untuk selalu memajukan dan membenahi lingkungan SMA Negeri 1 Biak lewat komunitas praktisi sekolah. Kemudian, apa yang telah di sekolah lakukan dan miliki lebih baik dari orang lain? Tentunya peran dan kontribusi terhadap masyarakat sekitar sangatlah memberi nilai dan arti yang positif. Kami selalu berupaya melakukan yang terbaik dan memberi layanan pendidikan secara prima dan maksimal pada seluruh lapisan masyarakat lokal yang ada di daerah kami, khususnya masyarakat yang ada di sekitar sekolah kami. Dengan melakukan komunikasi yang efektif dengan komite sekolah, masyarakat, wali murid, dan instansi setempat dalam memajukan SMA Negeri 1 Biak, pengembangan potensi sesuai bakat minat murid, mewujudkan religi cerdas terampil dengan guna mempersiapkan maupun memasuki dunia kerja. Alhamdulillah, terima kasih Kasumasa Jaaris Besuti, CGB Angkatan 1 Kabupaten Biak Numfor, SMA Negeri 1 Biak.